Perempuan miskin dari desa mau bicara apa? Tutup mulutmu dan lahirkan saja anak itu. Kalimat itu meledak di ruang tamu sebuah mansion mewah di kawasan Menteng, Jakarta. Menantu perempuan yang sedang hamil tua itu berusaha melawan. Tangan ibu mertuanya mengayun di udara, dan suara tamparan keras terdengar bersamaan dengan kepala sang menantu yang terteleng ke samping. Lebam biru langsung menjalar di atas tulang pipinya, bibirnya pecah dan darah mengalir. Pria-pria berjas rapi menyodorkan setumpuk dokumen. Surat persetujuan rawat inap paksa di sebuah sanatorium jiwa. Sang suami hanya memalingkan muka, tak berkata apa-apa. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sejak hari itu, badai tak terkendali mulai menerpa kehidupan ibu mertua yang begitu berkuasa. Kenapa bisa begitu? Seorang nenek biasa yang mengelola sebuah warung kopi kecil di desa pesisir. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam diri ibu dari menantu perempuan itu? Sekarang, saya akan menceritakan kisah itu kepada Anda. Malam itu, laut di pesisir Banten mengamuk sejadi-jadinya. Malam di kota kecil tepi laut itu biasanya selalu tenang. Suara ombak dan desau angin menjadi lagu pengantar tidur yang memeluk desa. Tapi tidak untuk malam itu. Hujan yang turun dari langit laksana amarah seseorang, dan angin menggedor-gedor jendela seolah menjerit. Ombak tenang. Itulah nama warung kopi kecil merangkap penginapan sederhana itu. Sesuai namanya, tempat itu biasanya sangat sunyi. Saat musim sepi turis, seringkali seharian penuh tidak ada satupun pelanggan yang datang. Bangunan kecil yang berdiri menyendiri di atas bukit tepi pantai itu nyaris tak menarik perhatian warga desa. Pemilik warung, Ibu Siti, tahun ini berusia 72 tahun. Rambutnya telah memutih seluruhnya, dan kerutan waktu terukir dalam di wajahnya. Siapapun yang melihatnya akan menganggapnya nenek desa biasa. Seorang nenek yang mengenakan celemek lusuh, mengelap meja dengan kain yang sudah usang, dan menyajikan secangkir teh hangat untuk tamu yang sesekali datang. Warga desa hanya memanggilnya nenek warung. Seseorang yang pindah dari suatu tempat sekitar 10 tahun lalu dan membuka warung ini. Seorang wanita tua pendiam yang tak pernah mengeluh meski tak banyak bicara dan sepi pelanggan. Hanya itulah yang diketahui warga desa tentang Siti. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Siti baru saja selesai mencuci piring terakhir dan hendak menutup warung. Suara hujan begitu deras hingga ia mengintip sejenak keluar jendela. Tetesan air hujan yang turun dari langit yang gelap mengalir di kaca. Cahaya lampu jalan yang bergoyang ditiup angin tampak berkelip di antara air hujan. Saat itulah, gedebuk, 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 awalnya ia mengira itu hanya suara angin. Saat badai besar, papan nama warung memang sering bergoyang dan membentur dinding. Tapi suara itu semakin keras. Gedebuk, gedebuk. Jelas sekali seseorang sedang menggedor pintu. Dan sepertinya dengan putus asa. Seperti orang gila. Entah dipukul dengan kepalan tangan atau ditampar dengan telapak tangan. Suara gedoran yang sekuat tenaga itu menembus deru badai. Alis Siti mengerut. Siapa yang datang selarut ini dengan cuaca seperti ini? Mengira mungkin ada turis yang tersesat, ia perlahan mendekati pintu. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara lirih dari seberang. Ibu. Jantungnya serasa jatuh. Itu jelas suara putrinya. Suara yang paling ia kenal di dunia, yang telah didengarnya selama lebih dari 30 tahun. Tapi suara itu sama sekali berbeda dari biasanya. Serak, bergetar, dan nyaris tak terdengar, seperti suara orang yang akan mengembuskan napas terakhir. Siti bergegas membuka pintu. Seketika, sesosok bayangan hitam jatuh ke dalam. Bau anyir menyeruak ke hidungnya bersama air hujan. Bau darah. Napas Siti tercekat. Sosok wanita yang tergeletak di lantai itu terpampang di matanya. Rambutnya basah kuyup oleh air hujan dan darah, menempel di wajahnya. Salah satu tulang pipinya membiru karena lebam, dan salah satu sudut bibirnya robek mengeluarkan darah. Pakaiannya kompang-camping dan penuh lumpur, salah satu sepatunya hilang entah kemana. Satu kakinya yang telanjang penuh luka memar dan bengkak. Ayu Lestari. Putri tunggal Siti, 34 tahun, seorang manajer tim analisis data di Jakarta yang 3 tahun lalu menikah dengan keluarga konglomerat. Terakhir kali ia menghubunginya sudah lebih dari 2 bulan yang lalu. Suara cerianya saat mengabarkan kehamilannya masih terngiang di telinga. Tapi penampilan putrinya di hadapannya sekarang benar-benar berbeda. Dan yang paling menarik perhatian Siti adalah perut Ayu.
perut yang membuncit besar, hamil tua. Ayu meringkuk di lantai, kedua tangannya memeluk perutnya, seolah ingin melindungi bayi di dalamnya dari segala mara bahaya dunia. Perut yang terlihat dari balik pakaian basahnya tampak luar biasa besar dan kencang. Di masa mudanya, Siti pernah bekerja sebagai asisten perawat di sebuah rumah sakit di Timur Tengah. Pengalamannya memberitahunya, jika perutnya sebesar itu, mungkin isinya bukan hanya satu, mungkin kembar. Pikiran itu melintas di benaknya. Ayu. Saat Siti hendak mendekati putrinya, tubuh Ayu tersentak. Ia memejamkan mata erat-erat, memalingkan wajah, dan menutupi kepalanya dengan kedua lengan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. "Jangan pukul saya. Tolong. Saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi." Hati Siti serasa hancur berkeping-keping. Putrinya bahkan tidak mengenalinya, hanya gemetar ketakutan. Reaksi seperti itu bukan muncul karena dipukul sekali atau dua kali. Itu adalah reaksi yang hanya ditunjukkan oleh orang yang telah berulang kali mengalami kekerasan. "Ayu, ini ibu. Ibumu." Siti memeluk bahu putrinya dengan tangan gemetar. Tubuh Ayu sedingin es, entah karena basah kuyup atau karena ketakutan. Setelah beberapa kali memanggil namanya dan mengelus punggungnya, barulah tatapan mata Ayu kembali fokus. "Ibu." "Iya, ini ibu, tidak apa-apa. Sekarang semua baik-baik saja." Air mata Ayu tumpah ruah. Air mata yang mengalir tanpa suara, tak henti-hentinya. Bibirnya bergetar hebat. Tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya membenamkan wajahnya di pelukan ibunya, bahunya berguncang karena isak tangis. Siti membantu putrinya pindah ke kamar tidur utama. Tangannya membeku saat melepas pakaian basah Ayu. Di balik mantel yang robek, tubuhnya penuh dengan luka lebam membiru. Pinggang, sekitar tulang rusuk, lengan. Di pergelangan tangannya ada bekas luka lama seperti diseret sesuatu, dan pergelangan kakinya sangat bengkak, kemungkinan terkilir. Sekilas saja sudah jelas itu adalah jejak kekerasan dalam rumah tangga. Dan bukan hanya sekali dua kali, tapi kekerasan yang berulang dalam jangka waktu yang lama. Luka lebam baru menimpa luka lebam lama, dan luka baru muncul di atas bekas luka yang sudah sembuh. Tangan Siti gemetar. Entah karena amarah, kesedihan, atau campuran semua emosi itu. Ia hanya bisa mengatupkan giginya erat-erat, memakaikan pakaian kering pada putrinya, dan menyelimutinya. Ayu tertidur karena kelelahan setelah menangis. Bahkan dalam tidurnya, tangannya tidak lepas dari perutnya. Terdengar gumaman seperti igawan. "Bayinya harus diselamatkan. Tolong." Bayinya saja. Siti menatap wajah putrinya yang tertidur untuk waktu yang lama. Wajah pucat dan tirus, lebam biru di atas tulang pipi, bibir yang pecah. 3 tahun lalu saat menikah, putrinya tersenyum begitu cerah. Putri yang mengatakan akan hidup bahagia dan menyuruhnya jangan khawatir. Siti diam-diam keluar dari kamar. Ia naik ke loteng di lantai 2. Di salah satu sudut loteng, ada sebuah lemari laci tua. Siti mengeluarkan sesuatu dari dasar lemari. Itu bukan ponsel biasa. Itu adalah telepon satelit berwarna hitam, berat, dan besar. Benda yang sama sekali tidak cocok berada di desa pesisir ini. Tidak ada yang tahu kenapa seorang nenek pemilik warung kopi memiliki benda seperti itu. Siti menekan tombol dengan gerakan yang sudah biasa. Nomor internasional. Bahkan sebelum nada sambung berbunyi sekali, panggilannya sudah dijawab. "Ini aku." Hanya 2 kata itu. Itu sudah cukup. Terdengar suara menahan napas dari seberang telepon, seolah orang itu sudah lama menunggu panggilan ini. "Ada masalah di Indonesia. Kau tahu perusahaan yang kumiliki sahamnya, kan?" "Grup Nusantara." Suara Siti rendah dan tenang. Tapi di dalamnya terkandung sesuatu yang dingin dan berat. Itu bukan suara ramah yang biasa ia gunakan saat menyajikan teh untuk pelanggan di warungnya. Itu seperti suara orang yang sama sekali berbeda. "Beritahu semua orang. Aku akan segera menghubungimu lagi." Panggilan terputus. Siti menatap keluar jendela. Badai masih mengguyur. Hujan turun deras dari langit yang gelap, dan angin mengoyak pepohonan dengan ganas. Terdengar suara ombak mengaum dari laut lepas. Kehangatan di mata Siti lenyap. Sosok nenek desa yang biasanya terlihat lugu telah hilang tanpa jejak.
Yang berdiri di sana sekarang seperti orang yang sama sekali berbeda. Tatapan matanya yang bersinar dalam kegelapan laksana predator yang mengincar mangsanya. Siti kembali turun. Ayu masih tertidur pula sambil memeluk perutnya. Wajahnya penuh ketakutan, tapi untuk sesaat ia terlihat damai. Siti meletakkan tangannya di dahi putrinya. Masih dingin, luka-luka memar di tubuh putrinya menari-nari di depan matanya. Bekas biru di pinggang, jejak kemerahan di sekitar tulang rusuk, bekas cengkeraman di pergelangan tangan, pergelangan kaki yang bengkak. Masing-masing menjadi saksi bisu kekerasan seseorang. Siapa yang melakukan ini? Suara Siti nyaris seperti bisikan. Tapi di dalamnya terkandung beban yang tak terlukiskan. Badai terus berlanjut sepanjang malam. Hanya cahaya dari warung kopi di pesisir desa itu yang bersinar sendirian dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Namun satu hal yang pasti, sejak malam itu, sesuatu mulai bergerak. Tidak ada yang tahu gelombang seperti apa yang akan ditimbulkan oleh satu panggilan telepon satelit dari seorang nenek pemilik warung kopi di desa. 3 tahun lalu, di Jakarta. Saat itu, hidup Ayu masih biasa saja. Atau lebih tepatnya, tekun. Lahir di keluarga kelas menengah di pinggiran Jakarta, lulus kuliah dengan beasiswa, masuk ke tim analisis data sebuah perusahaan besar dan naik menjadi manajer tim di usia 31 tahun. Siapapun yang melihatnya akan menganggapnya sebagai talenta yang sukses dengan usahanya sendiri. Ayu pertama kali bertemu Baskara Wijoyo, putra sulung Grup Nusantara, dalam sebuah proyek kerjasama antar perusahaan. Grup Nusantara adalah konglomerat raksasa yang merambah ke berbagai sektor, mulai dari distribusi dan logistik, konstruksi, hingga keuangan. Perusahaan tempat Ayu bekerja mendapat proyek analisis data dari Grup Nusantara, dan Ayu ditugaskan sebagai manajer proyek. Pada hari rapat pertama, saat Ayu membuka pintu ruang rapat, ia berpapasan dengan seorang pria. Baskara Wijoyo, 34 tahun. Putra sulung Direktur Utama Grup Nusantara dan juga Direktur Divisi Perencanaan Strategis. Setelan jas yang rapi, senyum yang lembut, dan sikap tenang yang seolah mendengarkan lawan bicara sampai selesai. Kesan pertamanya tidak buruk. Anda Ibu Ayu Lestari, manajer tim, kan? Saya sudah membaca materinya, analisisnya sangat tajam. Itu adalah kata pertama dari pria yang akan menjadi suaminya. Ayu sedikit menundukkan kepala sebagai salam. Terima kasih, Pak Baskara. Proyek berjalan selama 6 bulan. Selama itu, mereka berdua menjadi akrab secara alami. Mereka sering lembur dan makan malam bersama. Baskara selalu tampak menghargai pendapat Ayu dan bertindak seolah-olah ia benar-benar mengakui kemampuannya. Bu Ayu, Anda benar-benar hebat. Saya belum pernah bertemu orang dengan kemampuan analisis seperti ini. Pujian Baskara perlahan-lahan meluluhkan hati Ayu. Gelar sebagai putra konglomerat seolah tak berarti, karena ia tampak rendah hati dan ramah. Hubungan asmara mereka dimulai menjelang akhir proyek. Baskara yang lebih dulu menyatakan perasaannya. Ayu, saya menyukaimu, latar belakang atau keluarga, itu tidak penting bagi saya. Ayu percaya kata-kata itu tulus. Ia ingin mempercayainya. Namun, ada satu hal yang tidak Ayu ketahui. Di kediaman utama keluarga Wijoyo, semua perhitungan sudah selesai. Ketika pembicaraan tentang pernikahan mulai muncul, Larasati, yang akan menjadi ibu mertuanya, mulai bergerak. Larasati, 60 tahun, adalah istri Direktur Utama Grup Nusantara dan penguasa sebenarnya yang mengatur semua urusan besar dan kecil di keluarga. Ia adalah wanita yang terobsesi dengan citra dan reputasi. Larasati menyelidiki latar belakang Ayu secara menyeluruh. Lahir di pinggiran Jakarta, ayah meninggal lebih awal, dan ibu mengelola sebuah warung kopi kecil di desa. Informasi itu sampai kepadanya, keluarga biasa tanpa harta dan koneksi yang berarti. Sudut bibir Larasati terangkat. Bagus. Kalau begini, kita bisa membentuknya sesuka hati. Di kepalanya, sebuah gambaran sudah terbentuk. Menantu dari kalangan biasa yang berhasil naik kelas berkat kemampuannya. Narasi itu adalah bahan yang sempurna untuk mengangkat citra Grup Nusantara. Zaman sekarang ini zaman apa? Zaman di mana orang-orang mencela kaum old money dan membenci konglomerat? Kalau kita yang lebih dulu mengulurkan tangan, citra kita akan baik. Larasati memanggil tim humas dan memberi instruksi.
Ia meminta agar pernikahan itu dikemas dengan konsep cinta yang melampaui kelas sosial. Media massa dipenuhi dengan berita tentang putra sulung grup Nusantara yang menikah dengan seorang wanita karir biasa. Kisah Cinderella. Itulah sebutan yang diberikan media. Wajah Ayu menghiasi sampul majalah ekonomi dan wanita. Permintaan wawancara membanjir, dan foto Ayu bahkan dipajang dalam kampanye internal grup Nusantara. Grup Nusantara kami menyambut siapapun selama memiliki kemampuan. Di samping slogan itu, terpampang senyum cerah Ayu. Awalnya Ayu bingung. Ia tidak mengerti mengapa semua orang begitu heboh hanya karena sebuah pernikahan. Tapi Larasati, calon ibu mertuanya, menenangkannya. Itu karena Ayuku ini begitu luar biasa. Jadi orang-orang tertarik. Kamu harus bangga. Suara Larasati begitu hangat. Ayu percaya begitu saja. Ia berpikir bahwa keluarga calon suaminya telah menerimanya. Pernikahan dilangsungkan dengan megah. Aula utama hotel paling mewah di Jakarta, dekorasi bunga yang indah, ratusan tamu undangan. Ayu berjalan di atas karpet merah dengan gaun pengantin putih bersih. Kilatan lampu kamera menyambar dan tepuk tangan bergemuruh. Di salah satu sudut kursi tamu, Siti duduk, seorang nenek dari desa dengan kebaya sederhana. Ia tidak menonjol di antara para tamu yang glamor. Siti diam-diam menyaksikan putrinya berjalan. Ekspresinya tenang, tapi matanya tidak lepas dari Ayu. Saat sesi salam setelah upacara pernikahan, Larasati menghampiri Siti. Ibu, terima kasih sudah datang. Pasti lelah sekali datang dari desa ke sini. Suara Larasati menyiratkan superioritas yang samar. Tatapannya seolah meremehkan Siti sebagai seorang nenek desa. Oh, tidak apa-apa. Saya titip Ayu. Ya, Bu. Siti membungkukkan badannya dengan sopan. Logat medoknya yang kental membuat sudut bibir Larasati sedikit terangkat. Tentu saja. Jangan khawatir. Kami akan menjaganya dengan baik. Larasati tersenyum basa-basi lalu berbalik. Siti menatap punggungnya sejenak, tanpa kata. Ayu menghampiri ibunya dan memegang tangannya. Ibu, terima kasih. Untuk apa? Putri ibu harus bahagia. Siti menggenggam tangan putrinya erat-erat. Tangan yang kasar dan kapalan. Tangan yang mengeras karena bekerja puluhan tahun. Hiduplah dengan baik, ya? Iya. Jangan khawatir. Aku akan hidup dengan baik. Ayu tersenyum cerah. Melihat senyum itu, Siti pun tersenyum tipis. Tapi tidak ada yang tahu pikiran apa yang ada di balik senyum itu. Setelah pernikahan selesai, Siti diam-diam kembali ke desa. Ia tidak berlama-lama di resepsi yang mewah. Ayu menganggap itu adalah sikap ibunya yang biasa. Ibunya memang tidak suka tempat yang ramai. Ayu pindah ke kediaman utama keluarga Wijoyo setelah menikah. Sebuah mansion raksasa di jantung kota Jakarta. Tamannya saja seluas setengah lapangan sepak bola, dan di dalamnya ada puluhan staf yang bekerja. Untuk pertama kalinya, Ayu merasa takut. Ia menyadari betapa kecilnya dirinya di dunia yang begitu besar ini. Tapi saat itu, Ayu masih menyimpan harapan. Ia percaya suaminya mencintainya dan ibu mertuanya juga menerimanya. Ia berpikir, dengan sedikit usaha, ia bisa berbaur dengan keluarga ini. Ayu tidak tahu niat sebenarnya dari ibu mertuanya. Keesokan hari setelah pernikahan, Larasati memanggil orang kepercayaannya dan berkata pelan. Anak itu sudah tidak berguna lagi. Pakai saja seperlunya. Kalau sudah tidak dibutuhkan, buang saja. Di mata Larasati, Ayu bukanlah manusia. Ia adalah alat untuk memoles citra grup Nusantara. Barang habis pakai yang bisa diganti kapan saja. Karena tidak punya latar belakang dan koneksi, kita bisa mengaturnya sesuka hati. Di mana lagi ada menantu seperti ini? Sudut bibir Larasati terangkat. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Setelah melahirkan anak, selesai sudah. Asal kita dapat keturunan Wijoyo, anak itu bisa dibuang. Ayu belum tahu apa arti kata-kata itu. Mimpi buruknya sudah dimulai sejak saat pernikahannya berakhir. Hanya saja, Ayu satu-satunya yang tidak menyadarinya. Bulan pertama setelah pernikahan tidak terlalu buruk. Ayu tetap bekerja di kantor sambil tinggal di rumah mertuanya. Ia berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Melelahkan, tapi Ayu menyukai pekerjaannya. Perasaan diakui karena kemampuannya,
Perasaan mandiri dengan penghasilan sendiri, itu sangat berharga bagi Ayu. Tapi pikiran ibu mertuanya berbeda. Suatu malam saat keluarga berkumpul di meja makan, Larasati meletakkan sumpitnya dan membuka suara. "Ayu, bukankah sudah saatnya kamu berhenti bekerja?" Tangan Ayu berhenti. Kata-kata yang tidak terduga. "Ibu, saya suka pekerjaan saya. Apa tidak boleh saya bekerja sedikit lebih lama lagi?" Mata Larasati menjadi dingin. Tapi suaranya tetap lembut. "Bagaimana pandangan orang kalau menantu keluarga Wijoyo bekerja kantoran? Apa kata orang nanti? Istri putra sulung grup Nusantara harus bekerja juga? Mereka akan bergunjing? Kan?" Larasati menggunakan martabat keluarga sebagai alasan. Martabat keluarga, kehormatan klan, pandangan orang luar, kata-kata seperti itu terus keluar. Suaminya tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk sambil terus makan. Ayu menatap suaminya, tapi suaminya tidak mau menatap matanya. Akhirnya, Ayu berhenti dari pekerjaannya. Ia tidak bisa menahan tekanan dari ibu mertuanya. Hari saat ia menandatangani surat pengunduran diri, hatinya terasa berat. Rasanya seperti memotong sayapnya sendiri. Setelah berhenti bekerja, rutinitas Ayu menjadi monoton. Bangun pagi, memberi salam pada mertua, menghabiskan waktu di rumah pada siang hari, dan menghadiri makan malam keluarga. Hanya itu, seperti burung dalam sangkar. Suatu hari, Ayu mengetahui bahwa ia hamil. Saat menerima hasil tes kehamilan dari rumah sakit, dada Ayu terasa sesak karena bahagia. "Akhirnya aku akan menjadi seorang ibu. Bersama anak ini, sepertinya aku bisa bertahan di rumah ini." Ibu mertuanya juga tampak senang. "Bagus sekali. Keturunan keluarga kita akan lahir." Kata-kata Larasati membuat Ayu lega. Ia percaya, dengan adanya anak, ibu mertuanya akan memperlakukannya dengan berbeda. Tapi kepercayaan itu tidak bertahan lama. Saat itu, adalah minggu ke-8 kehamilannya. Ayu sedang menuruni tangga dari lantai 2 ke lantai 1. Tangga itu terbuat dari marmer dan terkenal licin. Bahkan para staf rumah tangga pun berhati-hati saat melewatinya. Saat Ayu berada di tengah tangga, ia merasakan ada seseorang yang mendekat dari belakang. Saat hendak menoleh, sesuatu menyentuh bahunya, seperti dorongan ringan. Tubuh Ayu kehilangan keseimbangan. Kakinya terpeleset, dan ia terguling ke bawah tangga. Punggungnya terbentur, pinggangnya terhantam, dan kepalanya membentur. Guncangan datang silih berganti. Saat sadar, Ayu sudah terbaring di lantai bawah. Seluruh tubuhnya sakit, dan ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari perut bagian bawahnya. Darah. Dunia di depan mata Ayu menjadi gelap. Apa yang terjadi dengan bayiku? Hanya itu yang ada di pikirannya. Ayu yang dilarikan ke rumah sakit akhirnya kehilangan bayinya. Makhluk kecil yang baru berusia 8 minggu, tapi bagi Ayu adalah seluruh dunianya. Berbaring di ranjang rumah sakit, Ayu menangis tanpa henti. Saat itu, ibu mertuanya datang menjenguk dan berbisik di telinga Ayu. "Itu karena kamu tidak hati-hati. Kenapa kamu terburu-buru menuruni tangga dengan tubuh hamil?" Mendengar itu, seluruh tubuh Ayu membeku. Jelas sekali ada yang mendorongku dari belakang. Tapi ia tidak bisa yakin. Mungkin saja ia yang salah. Ayu menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya aku lebih hati-hati. Aku kehilangan bayiku karena kecerobohanku. Beberapa bulan kemudian, Ayu hamil lagi. Kehamilan kedua. Kali ini ia benar-benar berhati-hati. Ia menuruni tangga dengan perlahan dan tidak mengangkat barang berat. Tapi tragedi datang lagi. Suatu sore, Ayu hendak membuka pintu geser untuk keluar dari ruang keluarga ke koridor. Tiba-tiba pintu itu tertutup dengan keras. Jari Ayu terjepit di celah pintu. Rasa sakit seperti tulang remuk menjalari tangannya. Ayu menjerit. Darah mengalir dari jarinya, dan tubuhnya menegang karena syok kesakitan. Dan malam itu, pendarahan dimulai lagi. Anak kedua pun pergi dengan cara yang sama. Ayu bahkan tidak punya tenaga untuk menangis. Ia hanya menatap langit-langit dengan hampa. Kenapa hal seperti ini terus terjadi? Apa salahku? Pada kehamilan ketiga, ia lebih berhati-hati lagi. Ia sama sekali tidak menggunakan tangga dan selalu waspada di dekat pintu. Tapi sia-sia, ia terpeleset di kamar mandi. Lantainya basah. Jelas sekali saat ia memeriksanya pagi hari,
lantainya kering. Tapi saat ia masuk siang hari, air menggenang. Tubuh Ayu jatuh ke belakang. Pinggangnya membentur sudut wastafel, dan karena guncangan itu ia jatuh ke lantai. Anak ketiga pun pergi dengan cara yang sama. Ayu sekarang mulai mengerti. Ini bukan kebetulan. Jatuh dari tangga, jari terjepit pintu, terpeleset di kamar mandi. Semuanya terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Seolah-olah seseorang telah merencanakannya. Tapi tidak ada bukti. Kecelakaan selalu terjadi di tempat yang tidak ada CCTV dan tidak ada saksi. Siapapun yang diberitahu tidak akan percaya. Ayu menceritakannya pada suaminya. Sayang, sepertinya ada yang aneh. Aku terus mengalami kecelakaan, dan rasanya bukan kebetulan. Reaksi suaminya dingin. Apa maksudmu? Itu karena kamu tidak bisa menjaga diri. Kenapa menyalahkan orang lain? Suaminya tidak percaya pada kata-kata Ayu. Malah, ia menatap Ayu seolah-olah Ayu yang menjadi aneh. Tatapan itu membuat hati Ayu dingin. Waktu berlalu, dan Ayu hamil untuk keempat kalinya. Saat melakukan pemeriksaan di dokter kandungan, dokter berkata dengan ekspresi terkejut. Selamat, Anda hamil kembar. Kembar identik, kembar. Air mata mengalir di pipi Ayu. Anak-anak yang ia dapatkan setelah mengalami 3 kali keguguran. Kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi mereka. Tapi reaksi ibu mertuanya berbeda. Larasati menunjukkan ekspresi kaku sejenak saat mendengar berita tentang kehamilan kembar. Lalu ia tersenyum. Tapi senyum itu aneh. Bukan senyum hangat. Melainkan senyum yang penuh perhitungan dingin. Kembar. Ya. Berarti ada 2 penerus keluarga Wijoyo? Mata Larasati berbinar. Seolah-olah ia senang rencananya menjadi lebih besar. Sejak hari itu, sikap Larasati berubah. Tekanan terhadap Ayu tidak semakin berat, malah ia mulai mengawasi Ayu. Kemanapun Ayu pergi, ada seseorang yang mengikutinya, dan ia tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Dan Larasati mulai menyebarkan gosip aneh kepada orang-orang di sekitarnya. Saya khawatir dengan menantu saya, badannya tidak sehat. Dia sudah keguguran 3 kali. Kali ini kembar. Bagaimana kalau terjadi sesuatu lagi? Suara Larasati terdengar khawatir. Tapi di baliknya ada niat lain. Apakah orang dengan tubuh selemah itu bisa melahirkan anak kembar dengan baik? Secara mental juga sepertinya tidak stabil. Larasati sedang membentuk citra Ayu sebagai ibu hamil yang berbahaya. Ia membingkai Ayu sebagai orang yang tidak stabil baik secara fisik maupun mental. Ayu tidak mengerti kenapa ia melakukannya. Tapi ia akan segera tahu mengapa ibu mertuanya menyebarkan rumor seperti itu, dan apa akibat dari rumor tersebut. Di dalam perut Ayu, 2 jantung kecil berdetak. Ayu memeluk perutnya dengan kedua tangan dan berjanji dalam hati. Kali ini aku pasti akan melindungimu. Apapun yang terjadi. Tapi Ayu tidak tahu bahwa yang disiapkan ibu mertuanya bukan sekadar rumor. Bahwa ada rencana yang jauh lebih menakutkan yang sedang berjalan. Rencana ibu mertuanya sudah disiapkan sejak lama. Suatu sore, Larasati mengadakan pertemuan rahasia di ruang kerja kediaman utama. Orang-orang yang hadir adalah pengacara senior dari sebuah firma hukum besar, seorang psikiater ternama di Jakarta, dan direktur sebuah perusahaan humas terkenal. Semuanya adalah orang-orang yang bisa melakukan apa saja demi uang. Larasati membuka suara. Tentang menantu saya itu, mentalnya sedikit tidak stabil. Psikiater itu mengangguk. Beliau sudah mengalami 3 kali keguguran, kan? Depresi antepartumnya bisa sangat parah. Sudut bibir Larasati terangkat. Benar. Karena itu, sepertinya perlu rawat inap untuk perlindungan. Demi janinnya juga. Pengacara mengeluarkan setumpuk dokumen. Saya sudah siapkan? Saya sudah merapikan sedikit rekam medisnya di masa lalu, dengan ini syarat untuk rawat inap paksa sudah cukup. Di dalam dokumen itu, masa lalu Ayu ditulis dengan cara yang diputarbalikkan. Depresi parah akibat 3 kali keguguran, perilaku aneh dan ledakan amarah karena stres, dugaan kecenderungan bunuh diri. Semuanya dilebih-lebihkan atau dibuat-buat, tapi di atas kertas tampak sempurna. Larasati mengangguk puas. Bagus. Dengan ini sudah cukup. Direktur perusahaan humas bertanya. Bagaimana dengan media? Mata Larasati bersinar dingin.
berita bahwa menantu saya dirawat di sanatorium jiwa sama sekali tidak boleh bocor. Tapi nanti kalau perlu, kita bisa sebarkan cerita bahwa keluarga kami menderita karena menantu yang tidak stabil secara mental. Semua rencana sudah tersusun. Rencana untuk menjadikan Ayu sebagai penderita gangguan jiwa, lalu merebut anaknya untuk dibesarkan sebagai keturunan Wijoyo. Beberapa hari kemudian, diadakan pertemuan keluarga di kediaman utama. Saat makan malam, ayah mertua, ibu mertua, suami, dan Ayu, 4 orang duduk mengelilingi meja makan. Tampak seperti makan malam biasa. Tapi suasananya aneh. Tatapan ibu mertuanya berbeda dari biasanya. Seperti sedang menunggu sesuatu. Ayu? Larasati membuka suara. Iya, Bu. Akhir-akhir ini kamu pasti sangat lelah, ya? Ayu terdiam sejenak. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Saya tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa? Kamu sudah kehilangan 3 anak. Mana mungkin tidak apa-apa? Suara Larasati semakin tajam. Jujur saja, akhir-akhir ini kamu tidak berpikir yang aneh-aneh, kan? Merasa depresi, cemas, terkadang ingin mati? Mata Ayu membelalak. Ia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Bu, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Jangan bohong. Suara Larasati meninggi. Aku dengar sendiri kamu bergumam. Ingin mati, ingin mengakhiri semuanya. Ayu terkejut. Ia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Ibu mertuanya sedang berbohong. Bu, saya benar-benar tidak pernah mengatakan itu. Ayu mencoba membela diri, tapi Larasati pura-pura tidak mendengar. Sayang, kamu juga dengar, kan? Menantu kita ini aneh, ayah mertuanya mengangguk. Iya, akhir-akhir ini dia memang terlihat sedikit aneh. Ayu menatap suaminya. Ia memohon dengan matanya agar suaminya membelanya. Tapi suaminya menghindari tatapannya. Tidak berkata apa-apa. Hati Ayu hancur. Suaminya pun telah meninggalkannya. Larasati menepukkan tangannya. Sebuah sinyal. Seketika, pintu ruang keluarga terbuka dan orang-orang asing masuk. Seorang pria berjas putih, seorang pria berjas rapi, dan 2 orang pengawal berbadan tegap. Seorang psikiater, seorang pengacara, dan para pengawal. Seluruh tubuh Ayu membeku. Apa ini? Psikiater itu maju. Ibu Ayu Lestari, saya adalah dokter spesialis kesehatan jiwa. Saya datang untuk melakukan konseling atas permintaan wali Anda. Ayu mundur. Saya tidak butuh konseling. Saya baik-baik saja. Pengacara mengeluarkan dokumen. Ibu Ayu, ini rekam medis Anda. Disebutkan bahwa depresi antepartum Anda cukup parah dan dapat membahayakan janin. Ayu melirik dokumen itu. Namanya memang tertulis di sana, tapi isinya sama sekali belum pernah ia lihat. Kecenderungan bunuh diri, halusinasi pendengaran, delusi paranoid. Semuanya bohong. Ini bohong. Saya tidak punya gejala seperti ini. Ayu berteriak, tapi tidak ada yang mendengarkan. Psikiater itu menggelengkan kepala. Sering kali pasien tidak menyadarinya. Demi janin, rawat inap untuk perlindungan diperlukan. Para pengawal mendekati Ayu. Tangan mereka hendak memegang lengan Ayu. Ayu secara naluriah menghindar. Tidak mau. Saya tidak mau pergi. Ayu mundur sambil berteriak. Tapi para pengawal tidak berhenti. Salah satu dari mereka memegang lengan kanan Ayu, yang lain mencengkeram lengan kirinya. Lepaskan. Lepaskan saya. Ayu meronta. Tapi cengkeraman para pengawal sekuat besi. Pergelangan tangannya dipelintir, rasa sakit seperti tulang remuk menjalari. Diam. Kalau melawan akan lebih sulit, kata pengawal itu dengan dingin. Ia mencoba menaklukkan Ayu dengan memelintir lengannya ke belakang. Sakit, tolong. Saya sedang hamil. Ayu menjerit. Tapi tidak ada yang peduli. Saat itu, Larasati mendekat. Wajah ibu mertuanya penuh kebencian. Amarah dan penghinaan bercampur menjadi satu. Dasar perempuan sialan, berani-beraninya melawan. Tangan Larasati mengayun di udara. Plak! Pipi Ayu yang ditampar membuat kepalanya terteleng ke samping. Rasa panas menjalar di tulang pipinya. Bintang-bintang berkelip di depan matanya. Kamu pikir kamu siapa, hah? Berani menolak? Larasati mengangkat tangannya lagi. Kali ini pipi sebelahnya, bibir Ayu pecah dan darah mengalir.
Jangan berisik. Diam dan ikut saja. Suara Larasati sangat dingin. Baginya, Ayu bukanlah manusia. Hanya alat untuk melahirkan anak, barang yang harus disingkirkan, tapi saat itu, sebuah pikiran melintas di benak Ayu seperti kilat. Kalau aku dibawa pergi, habislah sudah. Anak-anakku akan direbut, dan aku akan dikurung di rumah sakit jiwa. Ayu memeluk perutnya dengan kedua tangan. Dan tiba-tiba ia meringkuk sambil mengerang. Ugh, perutku. Bayinya. Itu bukan akting Ayu. Perut bagian bawahnya benar-benar terasa kencang. Entah karena syok atau stres, tapi ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam perutnya. Para pengawal sejenak berhenti. Melihat seorang wanita hamil tua memegangi perutnya dan mengerang, mereka tampak bingung. Wajah Larasati juga menunjukkan sedikit kecemasan. Seberapapun ia membenci menantunya, anak di dalam kandungannya adalah keturunan Wijoyo. Kalau terjadi sesuatu pada bayi itu di sini, akan merepotkan. Sebentar, saya mau ke kamar mandi. Perut saya sakit sekali, kata Ayu dengan ekspresi kesakitan. Larasati ragu sejenak. Tapi melihat menantunya yang hamil tua meringkuk di lantai dan mengerang, ia akhirnya mengangguk. Cepat kembali. Jangan macam-macam, atau aku tidak akan tinggal diam. Ayu berjalan ke kamar mandi dengan kaki gemetar. Salah satu pengawal mencoba mengikutinya dari belakang, tapi Ayu segera menutup pintu. Di dalam kamar mandi, jantung Ayu berdebar kencang. Tidak ada waktu. Sedikit terlambat saja, ia akan diseret pergi. Ia membuka jendela kamar mandi. Untungnya, kamar mandi itu ada di lantai 1. Melompati jendela dengan tubuh hamil tua tidaklah mudah, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ayu mengatupkan giginya dan memanjat bingkai jendela. Perutnya tersangkut dan membuatnya kesulitan, tapi ia berhasil keluar. Saat kakinya menyentuh tanah, terdengar teriakan dari belakang. Dia tidak ada. Menantu itu tidak ada. Ayu berlari tanpa menoleh ke belakang. Ke dalam kegelapan, ke dalam hujan. Ia bahkan tidak tahu harus lari kemana, hanya berlari tanpa tujuan. Hujan turun deras. Pakaiannya basah, rambutnya menempel di wajah. Pergelangan kakinya terkilir, tapi ia tidak bisa berhenti. Rasanya ia mendengar suara langkah kaki mengejar dari belakang. Ayu berlari ke gang sempit, ke jalan besar, lalu kembali ke gang sempit. Ia berlari dengan panik. Suatu saat ia terjatuh. Lututnya lecet dan berdarah. Tapi ia bangkit lagi. Aku harus melindungi anak-anakku. Hanya anak-anak ini. Hanya dengan pikiran itu ia bisa bertahan. Berapa lama ia berlari? Ayu akhirnya sampai di sebuah terminal bus. Seluruh tubuhnya basah, darah mengalir, dan napasnya tersengal-sengal. Tapi ia tidak bisa berhenti. Untungnya, ia bisa naik bus terakhir. Ia harus pergi ke ibunya, ke warung kopi kecil ibunya di pesisir desa. Hanya tempat itu yang aman. Bus berjalan sepanjang malam. Ayu menatap keluar jendela sambil memeluk perutnya dengan kedua tangan. Ia merasakan anak-anaknya bergerak di dalam. Mereka masih hidup, tidak apa-apa, ibu akan melindungimu. Pasti. Ayu berjanji dalam hati dan memejamkan mata. Dan menjelang fajar, ia tiba di desa pesisir itu. Badai sedang mengguyur. Ayu berjalan menaiki bukit di tengah hujan. Kakinya tergelincir, tubuhnya oleng. Ia menabrak sesuatu dan darah mengalir dari wajahnya. Tapi ia tidak berhenti. Di kejauhan, terlihat sebuah cahaya kecil. Ombak tenang, warung kopi ibunya. Ayu mengerahkan sisa tenaganya untuk sampai di depan pintu. Dan ia menggedor pintu dengan sekuat tenaga. Ibu. Suaranya serak. Tenaganya hampir habis. Ibu. Pintu terbuka. Wajah ibunya terlihat. Mata yang terkejut, tangan yang gemetar. Ayu jatuh ke dalam pelukan itu, dan kesadarannya mulai memudar. Hal terakhir yang ia rasakan adalah tangan hangat ibunya. Tangan yang kasar dan kapalan, tapi tangan teraman di dunia. Ayu membuka matanya keesokan siangnya. Sinar matahari merembes masuk melalui celah jendela. Badai semalam seolah hanya kebohongan, dan dari luar terdengar suara ombak yang tenang. Ayu sejenak menatap langit-langit dengan hampa. Di mana ini? Pikirannya kabur seperti kabut. Saat itu, terdengar suara yang familiar. Sudah sadar? Itu suara ibunya.
Siti duduk di samping tempat tidur, menatap wajah Ayu, tangan yang kasar dan kapalan itu menyentuh dahi Ayu. Gerakan untuk memeriksa apakah ia demam? Ibu. Air mata mengalir di pipi Ayu. Kejadian semalam membanjiri pikirannya seperti gelombang. Upaya rawat inap paksa di rumah mertuanya, kabur melalui jendela, berlari menembus hujan hingga sampai di sini. Semuanya seperti mimpi buruk, tapi itu adalah kenyataan. Jangan menangis. Sekarang sudah aman. Siti menggenggam tangan putrinya erat-erat. Di sini tidak ada yang bisa menyentuhmu. Ibu yang akan melindungimu. Ayu mengangguk sambil menyeka air matanya. Tangan ibunya begitu hangat. Rasa aman yang ia rasakan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Siti membuatkan sup ayam untuk Ayu. Ayu perlahan-lahan menyantap sup itu. Ia merasakan tenaganya sedikit demi sedikit kembali. Setelah selesai makan, Ayu menatap Siti. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu, ekspresi Siti berubah sedikit. Hening sejenak, Siti menatap keluar jendela, lalu perlahan membuka suara. Ayu, ada yang ingin ibu ceritakan. Ayu menatap ibunya. Tatapan mata ibunya berbeda dari biasanya. Itu bukan tatapan nenek biasa yang mengelola warung kopi di desa. Itu adalah mata yang mengandung sesuatu yang dalam dan berat. Ayu, kamu pernah penasaran tidak? Kenapa warung ini bisa terus berjalan meskipun sepi pelanggan? Ayu mengerutkan kening. Jujur saja, ia tidak pernah memikirkannya. Ia hanya mengira itu karena ibunya hidup hemat. Sebenarnya, warung ini hanya kedok. Pekerjaan ibu yang sebenarnya bukan ini. Mata Ayu membelalak. Pekerjaan. Sebenarnya, Siti bangkit dari tempatnya. Ia berjalan menuju lemari laci tua di salah satu sudut kamar. Ia mengeluarkan sesuatu dari dasar lemari. Sesuatu yang tidak Ayu lihat semalam. Tumpukan dokumen, telepon satelit hitam, dan beberapa kartu. Siti membentangkan dokumen-dokumen itu di depan Ayu. Ayu melihat dokumen-dokumen itu. Penuh dengan tulisan bahasa Inggris dan angka. Status kepemilikan saham, persentase saham, nama-nama perusahaan. Mata Ayu semakin membelalak. BCA, Telkom, Astra International, Gudang Garam, nama-nama perusahaan raksasa di Indonesia berderet. Dan di sebelahnya tertulis angka-angka, persentase saham 15%, 12%, 23%. Ibu, ini apa? Suara Ayu bergetar. Ia tidak bisa mempercayai angka-angka di hadapannya. Itu milik ibu. Suara Siti tenang. Harta yang ibu kumpulkan selama 40 tahun. Ayu menatap ibunya dengan tatapan kosong. Pikirannya kosong. Seorang wanita tua biasa yang mengelola warung kopi kecil di desa. Hanya itu yang ia tahu tentang ibunya. Tapi dokumen di hadapannya menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Siti perlahan memulai ceritanya. Saat ibu berumur 25 tahun. Ibu bekerja sebagai asisten perawat di Timur Tengah. Uang yang ibu kumpulkan di sana, ibu gunakan untuk mulai berinvestasi. Timur Tengah. Ayu pernah mendengar kata itu. Cerita bahwa ibunya pernah bekerja di luar negeri saat muda. Tapi ia tidak menyangka ceritanya akan sebesar ini. Awalnya hanya uang kecil. Tapi ibu pintar dengan angka dan punya mata untuk membaca pasar. Sedikit demi sedikit ibu kembangkan. Mata Siti menatap ke kejauhan. Seolah sedang mengenang 40 tahun yang lalu. Lalu datang kesempatan besar. Saat krisis moneter Asia, saat semua orang menjual, ibu membeli. Ibu membeli saham-saham perusahaan Indonesia dengan harga murah. Dan itulah yang menjadi seperti ini sekarang. Ayu tidak bisa berkata-kata. Cerita ibunya terlalu tidak nyata. Tapi dokumen di hadapannya tidak berbohong. Tapi kenapa tidak ada yang tahu? Kenapa ibu menyembunyikannya? Siti tersenyum pahit. Kalau punya banyak uang, musuh akan muncul. Akan ada orang-orang yang mengincar. Jadi ibu menyembunyikannya dengan rapat. Membuat perusahaan di berbagai negara, menyamarkan nama, dan berinvestasi tanpa ada yang tahu. Orang-orang di dunia hanya mengenal ibu sebagai investor anonim. Investor anonim. Ayu mengulangi kata itu. Kata yang sesekali ia dengar di berita. Berita tentang investor raksasa tak dikenal yang membeli saham perusahaan. Jadi itu ibu, dan juga. Siti mengambil selembar dokumen.
Grup Nusantara juga ada. Jantung Ayu berdebar kencang. Grup Nusantara, perusahaan keluarga mertuanya. Di dokumen itu tertulis nama Grup Nusantara bersama dengan angka. Persentase saham 21%. Tangan Ayu bergetar. Ibu? Punya saham? Grup Nusantara? Iya, 21%. Paling banyak setelah pemegang saham utama. Ayu tidak bisa mempercayainya. Wanita tua dari desa yang begitu diremehkan oleh ibu mertuanya ternyata adalah pemegang saham mayoritas kedua di Grup Nusantara. Kenapa ibu tidak bilang? Saat aku menikah, saat aku diremehkan seperti itu oleh keluarga mertuaku, tatapan mata Siti menjadi gelap. Ibu pikir itu tidak perlu. Ibu pikir asalkan kamu bahagia, itu sudah cukup. Ibu berharap kamu dicintai apa adanya, bukan karena uang atau kekuasaan. Suara Siti sejenak bergetar. Tapi itu kesalahan ibu, seharusnya ibu melindungimu. Seharusnya ibu bertindak lebih awal. Ibu. Ayu memegang tangan ibunya. Air mata menggenang di sudut mata Siti, seumur hidupnya, ibunya selalu terlihat tegar. Ini pertama kalinya ia melihat ibunya menangis. Sekarang belum terlambat, suara Ayu juga bergetar. Siti mengangkat kepalanya. Ia menyeka air matanya dan menatap putrinya. Benar, belum terlambat. Tatapan mata Siti berubah. Jejak air mata lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan kuat. Ada sesuatu yang ibu bangun selama 40 tahun ini. Bukan hanya uang. Di seluruh dunia ada orang-orang yang akan membantu ibu. Pengacara, wartawan, politisi, pengusaha. Orang-orang yang akan bergerak hanya dengan satu panggilan telepon dari ibu. Ayu menahan napas sambil mendengarkan kata-kata ibunya. Kita akan mencari tahu semua yang telah dilakukan keluarga Wijoyo, mengumpulkan bukti, dan memberitahukannya pada dunia. Perbuatan mereka padamu, tidak akan ibu sisakan sepeser pun. Mereka akan membayarnya. Suara Siti rendah, tapi tegas. Itu bukan suara nenek pemilik warung kopi, itu adalah suara seorang investor yang telah bertahan di panggung global selama 40 tahun. Ayu menggenggam tangan ibunya erat-erat. Untuk pertama kalinya, harapan terlihat. Harapan bahwa ia bisa keluar dari neraka selama 3 tahun ini. Ibu. Iya. Terima kasih. Siti menggenggam tangan putrinya erat-erat. Terima kasih untuk apa? Ibu hanya melakukan apa yang seharusnya ibu lakukan. Di luar jendela, laut terlihat. Laut yang tenang setelah badai semalam berlalu. Tapi di bawah ketenangan itu, sesuatu mulai bergerak. Siti, yang telah melepaskan topeng nenek pemilik warung kopi. Pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Siti mulai bergerak sejak malam itu. Saat Ayu tertidur, Siti naik ke loteng lantai 2. Ia mengeluarkan telepon satelit dan melakukan beberapa panggilan. Semuanya nomor internasional, Amerika, Inggris, Singapura, Hong Kong. Orang-orang yang menerima teleponnya terdengar tegang. Karena orang yang selama 40 tahun tidak pernah menghubunginya lebih dulu, kini menelepon. Instruksi Siti singkat. Selidiki Grup Nusantara, cari semuanya, itu sudah cukup. Jaringan Siti yang tersebar di seluruh dunia mulai bergerak serentak. Beberapa hari kemudian, tamu-tamu tak dikenal datang ke warung. Yang pertama adalah seorang pria paruh baya. Berpakaian jas rapi dengan tas kerja, ia memperkenalkan diri sebagai partner senior dari sebuah firma hukum besar di Amerika. Sudah lama tidak bertemu, Bu Direktur. Ia menundukkan kepala pada Siti. Bu Direktur. Panggilan yang tidak cocok untuk seorang nenek pemilik warung kopi. Tapi bagi pria itu, Siti adalah orang yang pantas dipanggil seperti itu. Yang kedua adalah seorang wanita muda. Tatapan tajam dengan rambut pendek. Ia mengaku sebagai wartawan investigasi dari Inggris. Seorang wartawan terkenal yang telah membongkar korupsi di seluruh dunia. Yang ketiga adalah seorang pria tua berambut putih. Seorang mantan jaksa yang menjadi pengacara dari Indonesia. Seseorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk menyelidiki korupsi konglomerat. Mereka ini ada di pihak ibu. Siti memperkenalkan mereka pada Ayu. Ayu menatap orang-orang itu. Semuanya adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Orang-orang seperti itu berkumpul di sebuah warung kopi di pesisir desa. Hanya karena satu panggilan telepon dari seorang nenek biasa. Kita mulai sekarang. Siti membuka suara.
Dokumen-dokumen dibentangkan di atas meja. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bukti, kata pengacara Amerika. Perbuatan keluarga Wijoyo pada Bu Ayu, dan kejahatan yang lebih besar di baliknya. Kita harus membongkar keduanya. Ayu menceritakan satu persatu apa yang ia alami. 3 kali keguguran, kecelakaan-kecelakaan yang mencurigakan, upaya rawat inap paksa, dan pelariannya. Suaranya bergetar setiap kali berbicara, tapi ia menceritakannya sampai selesai. Para pengacara dan wartawan mengangguk sambil mencatat. Ekspresi mereka semakin mengeras. Ini bukan sekadar kekerasan dalam rumah tangga, kata wartawan Inggris. Ini terorganisir. Mereka mengerahkan ahli hukum, tim medis, bahkan perusahaan humas untuk menghancurkan satu orang. Ini tidak ada bedanya dengan organisasi kriminal. Pengacara Indonesia mengeluarkan setumpuk dokumen. Ini yang sudah saya selidiki. Psikiater yang disewa oleh pihak grup Nusantara. Rekam jejaknya di masa lalu. Dokumen itu berisi informasi yang mengejutkan. Psikiater itu pernah melakukan hal serupa di masa lalu. Ia pernah mendiagnosis orang sehat sebagai penderita gangguan jiwa atas permintaan keluarga kaya. Ia adalah dokter yang menulis diagnosis palsu demi uang. Kalau kita bisa menangkap orang ini saja, itu sudah menjadi bukti besar, kata pengacara itu. Selama beberapa hari, pengumpulan bukti berlangsung. Firma hukum Amerika melacak rekening luar negeri grup Nusantara. Ditemukan dana gelap yang disembunyikan di beberapa negara. Bukti penggelapan pajak dan pencucian uang. Wartawan Inggris menyelidiki hubungan antara grup Nusantara dan dunia politik. Uang suap yang mengalir ke politisi, dana lobi, sumbangan politik ilegal. Bukti-bukti kejahatan korporasi muncul satu persatu. Pengacara Indonesia mendapatkan rekam medis Ayu. Rekam medis saat 3 kali keguguran, catatan UGD, riwayat konsultasi. Setelah menganalisis catatan itu, ditemukan kejanggalan. Lihat catatan saat keguguran pertama. Pengacara itu menunjuk dokumen. Dikatakan pasien jatuh dari tangga, tapi lokasi lukanya aneh. Tangan Ayu bergetar. Saat itu, ia merasa ada yang mendorongnya dari belakang. Tapi karena tidak ada bukti, ia tidak mengatakannya. Namun, rekam medis itu menjadi buktinya. Keguguran kedua dan ketiga juga sama. Luka-luka yang terlalu mencurigakan untuk disebut kecelakaan, waktu yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Rekam medis menjadi saksi bisu segalanya. Ini bukan kecelakaan, kata pengacara itu dengan tegas. Ini adalah kejahatan terencana. Mereka secara terorganisir merancang kecelakaan untuk menggugurkan kandungan menantunya. Air mata mengalir di pipi Ayu. Selama 3 tahun ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa ia kehilangan anak-anaknya karena tidak hati-hati, karena kecerobohannya. Tapi ternyata tidak. Seseorang telah membunuh anak-anaknya dengan sengaja. Siti memeluk bahu putrinya. Ia tidak berkata apa-apa, tapi sentuhan tangannya menyampaikan segalanya. Buktinya bukan hanya itu. Wartawan Inggris mendapatkan dokumen internal grup Nusantara. Email antara ibu mertua, firma hukum, dan psikiater. Lihat email ini, wartawan itu menunjukkan layar. Ini email yang dikirim ibu mertua ke firma hukum. Dia menanyakan cara mengurung menantunya di rumah sakit jiwa. Dan ini email yang dikirim ke psikiater, meminta diagnosis palsu. Ayu membaca email-email itu. Gaya bahasanya persis seperti ibu mertuanya. Dingin, penuh perhitungan, dan tidak menganggapnya sebagai manusia. Setelah melahirkan anak, bereskan, kalimat itu tertulis di email. Bereskan, kata yang digunakan untuk barang, bukan manusia. Hati Ayu serasa hancur. Saat itu ia sadar, selama 3 tahun ini ia dianggap sebagai apa, bagi keluarga Wijoyo. Ia hanyalah alat untuk melahirkan anak. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi pada saat yang sama, amarah membuncah. Sekarang ada bukti yang bisa membuktikan apa yang telah ia alami. Dengan ini sudah cukup, kata pengacara Amerika. Kekerasan dalam rumah tangga, percobaan pembunuhan janin, upaya rawat inap paksa, ditambah lagi dana gelap perusahaan, penggelapan pajak, lobi politik. Kita bisa menghancurkan keluarga Wijoyo sepenuhnya. Siti mengangguk. Ini belum berakhir. Tatapan mata Siti menajam, mengumpulkan bukti hanyalah langkah pertama.
Bagaimana kita memberitahukan ini pada dunia? Itu yang penting. Siti membentangkan peta di atas meja. Peta dunia. Media Indonesia tidak bisa dipercaya. Mereka adalah klien iklan grup Nusantara, pasti akan berhati-hati, jadi kita harus menggerakkan media luar negeri lebih dulu. Wartawan Inggris mengangguk. Saya punya koneksi. New York Times, BBC, Reuters. Saya akan menulis artikelnya sendiri dan menyebarkannya ke beberapa media sekaligus. Bagus, kata Siti. Kalau media internasional yang lebih dulu memberitakannya, media Indonesia tidak punya pilihan selain mengikuti. Saat itulah pihak Indonesia juga bergerak. Ayu mendengarkan percakapan ibunya dan orang-orang itu dengan jantung berdebar. Harapan bahwa ia bisa keluar dari neraka selama 3 tahun. Harapan bahwa ia bisa membalas perbuatan orang-orang yang telah menginjak-injaknya. Perasaan takut dan gembira bercampur aduk. Ibu, Ayu memanggil Siti. Iya, apa kita benar-benar bisa melakukannya? Apa kita bisa mengalahkan keluarga Wijoyo? Siti menggenggam tangan putrinya. Kamu tahu apa yang ibu lakukan selama 40 tahun, kan? Ibu telah bertarung melawan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Grup Nusantara itu hanyalah lawan kecil bagi ibu. Suara Siti tidak goyah. Jangan khawatir. Kita pasti menang. Ayu menggenggam tangan ibunya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bisa menang. Di sebuah warung kopi kecil di pesisir pantai, sebuah rencana untuk meruntuhkan konglomerat raksasa sedang disusun. Bukti telah terkumpul, orang-orang telah berkumpul, dan rencana telah dibuat. Sekarang yang tersisa hanyalah eksekusi. Hari itu adalah Senin pagi yang biasa. Bursa Efek Indonesia di Jakarta ramai seperti biasa. Para pekerja kantoran membawa kopi di tangan mereka. Dan para pialang saham duduk di depan monitor menunggu pasar dibuka. Tidak ada yang tahu badai apa yang akan datang beberapa jam kemudian. Pukul 8 pagi, berita dari BBC Inggris meledak lebih dulu. Konglomerat Indonesia Grup Nusantara. Dugaan kekerasan terhadap menantu dan kejahatan korporasi. Itulah judul utamanya. Artikel itu ditulis oleh wartawan investigasi Inggris. Isinya sangat rinci, bahwa 3 kali keguguran itu bukan kebetulan melainkan kejahatan terencana. Bahwa ada upaya rawat inap paksa, bahkan nama psikiater yang mengeluarkan diagnosis palsu pun disebutkan. Hampir bersamaan, New York Times juga merilis artikel. Wajah gelap konglomerat Indonesia, keluarga kaya yang memperlakukan menantu sebagai alat. Artikel Amerika itu lebih provokatif. Teks asli email yang dikirim oleh ibu mertua dipublikasikan. Setelah melahirkan anak, bereskan. Kalimat itu terpampang di tengah artikel. Reuters juga menyusul. Dugaan dana gelap dan lobi politik grup Nusantara. Artikel ini berfokus pada kejahatan korporasi. Rekening dana gelap yang disembunyikan di beberapa negara, uang suap yang mengalir ke politisi Indonesia, bukti penggelapan pajak dan pencucian uang. Angka dan nomor rekening bahkan disebutkan secara spesifik. 3 artikel itu menyebar ke seluruh dunia hampir bersamaan. Di warung kopi pesisir, Ayu menatap layar laptopnya. Tangannya gemetar, kisahnya menyebar ke seluruh dunia. Penderitaan yang ia tanggung sendiri selama 3 tahun, kebenaran yang tidak dipercaya siapapun, kini diketahui oleh dunia. Sudah dimulai, kata Siti pelan. Ayu mengangguk, dadanya terasa mau meledak. Perasaan takut dan lega bercampur aduk. Di Jakarta, kekacauan terjadi. Pukul 9 pagi, begitu pasar saham dibuka, saham grup Nusantara anjlok. Begitu pasar dibuka, order jual membanjir. Para investor berlomba-lomba menjual saham mereka. Ada apa dengan grup Nusantara? Kamu tidak lihat berita? Ada berita besar dari luar negeri. Lantai bursa menjadi gaduh. Orang-orang mencari berita luar negeri di ponsel mereka, BBC, New York Times, Reuters. Media-media terkemuka dunia serentak menghantam grup Nusantara, sahamnya anjlok 15% dalam sekejap, dan tidak berhenti di situ. Pukul 10 pagi, turun 20%, pukul 11 pagi, 25%, menuju auto reject bawah. Di kantor pusat grup Nusantara, alarm berbunyi. Apa ini? Apa-apaan ini? Direktur utama berteriak. Di atas meja rapat, terbentang artikel-artikel dari surat kabar luar negeri. Wajah Larasati,
Sang ibu mertua, pucat pasi. Dari mana ini datang? Siapa yang membocorkannya? Suara Larasati bergetar. Teks asli emailnya dipublikasikan, email yang ia tulis sendiri, bukti yang tidak bisa disangkal. Kepala tim humas masuk dengan tergesa-gesa. Bapak Direktur, media Indonesia sudah mulai menghubungi. Mereka menanyakan tanggapan kita atas berita dari luar negeri. Blokir. Blokir semuanya, teriak sang direktur. Tapi sudah tidak bisa diblokir. Berita itu sudah meledak di media luar negeri. Sekalipun media Indonesia berhati-hati pada klien iklan mereka tidak bisa mengabaikan berita berskala dunia. Menjelang sore, berita mulai muncul di media Indonesia. Awalnya hati-hati, dengan frasa menurut laporan media asing dan menyertakan tanggapan dari pihak grup Nusantara. Tapi seiring berjalannya waktu, berita menjadi semakin berani. Dugaan kekerasan terhadap menantu grup Nusantara, email mengejutkan terungkap, istri direktur grup Nusantara coba paksa menantu masuk RSC dengan diagnosis palsu, judul-judul berita membanjiri internet, komentar membludak. Itu manusia atau bukan? Mentang-mentang kaya bisa seenaknya? Memperlakukan menantu seperti itu? 3 kali sengaja digugurkan? Itu namanya membunuh anak. Amarah publik mendidih. Ajakan untuk memboikot produk-produk grup Nusantara mulai muncul. Di depan kantor, wartawan berkerumun, dan telepon berdering tanpa henti. Saham terus anjlok. Pukul 2 siang, mencapai batas bawah. Penurunan 30%. Dalam 1 hari, kapitalisasi pasar grup Nusantara menguap triliunan rupiah. Dan penurunan terus berlanjut di hari kedua, hari ketiga. Di ruang rapat kantor pusat grup Nusantara, Larasati menggebrak meja. Pasti perempuan itu. Ini semua ulahnya. Larasati memaki Ayu. Ia berpikir menantunya yang kabur itu yang merencanakan semua ini. Tapi ia tahu itu tidak masuk akal. Ayu sendirian tidak mungkin bisa melakukan hal sebesar ini. BBC, New York Times, Reuters. Membutuhkan kekuatan untuk bisa menggerakkan media-media terkemuka dunia secara bersamaan. Siapa di baliknya? Siapa? Larasati menggeram. Tapi ia tidak bisa menemukan jawabannya. Ia tahu kemana menantunya kabur. Tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ibu tua yang hanya mengelola warung di desa yang merencanakan semua ini. Sementara itu, Kejaksaan Agung mulai bergerak. Setelah dugaan dana gelap dan lobi politik terungkap, Kejaksaan tidak bisa tinggal diam lagi. Berita tentang dimulainya penyelidikan muncul. Para petinggi grup Nusantara mulai dipanggil satu persatu. Polisi juga bergerak. Mereka memulai penyelidikan atas kasus penganiayaan dan upaya rawat inap paksa terhadap Ayu. Ibu mertua dan psikiater ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga Wijoyo terjepit dari segala arah. Di warung kopi pesisir, Ayu menangis sambil menonton berita. Dunia akhirnya tahu, suara Ayu bergetar. Selama 3 tahun ia menanggung semuanya sendirian. Ia tidak bisa menceritakannya pada siapapun, dan kalaupun bercerita, tidak ada yang percaya. Suaminya, keluarga mertuanya, tidak ada yang memihaknya, jadi ia menyalahkan dirinya sendiri, bahwa ia mengalami semua ini karena kesalahannya. Tapi sekarang dunia tahu. Dunia tahu betapa mengerikannya kejahatan yang telah ia alami. Siti memeluk bahu putrinya. Ini baru permulaan. Belum berakhir. Ayu mengangkat kepalanya. Apa maksudnya? Tatapan mata Siti dingin. Orang-orang itu belum menerima hukuman yang setimpal. Saham anjlok dan diselidiki itu baru permulaan. Ibu akan membawanya sampai akhir. Suara Siti tegas. Di rapat umum pemegang saham, aku akan menyingkirkan orang-orang itu. Dan di pengadilan, mereka akan membayar kejahatannya. Tidak akan kusisakan sepeser pun. Ayu menatap ibunya. Itu bukan wajah nenek pemilik warung kopi? Itu adalah wajah seorang investor yang telah bertahan di pasar keuangan dunia selama 40 tahun. Ayu menggenggam tangan ibunya erat-erat. Aku akan ikut. Sampai akhir. Siti menggenggam tangan putrinya erat-erat. Matahari terbenam di atas laut, mewarnai langit dengan warna merah saga. Seperti laut yang tenang setelah badai berlalu, sekarang adalah waktu untuk sejenak menarik napas. Tapi perang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keluarga Wijoyo terpojok, tapi binatang yang terpojok justru lebih berbahaya.
3 hari setelah pemberitaan media internasional meledak, Larasati diam-diam mengumpulkan orang. Sebuah agensi keamanan swasta yang bisa digerakkan dengan uang, dan psikiater yang dulu membantunya dalam upaya rawat inap paksa. Cukup tangkap perempuan itu. Kalau mulutnya bisa dibungkam, situasi ini bisa dibalikkan. Suara Larasati penuh dengan kebencian. Larasati sudah kehilangan akal sehatnya. Dengan berita yang sudah tersebar di seluruh media dunia, apa yang akan berubah dengan menangkap Ayu? Tapi Larasati tidak bisa berpikir jernih lagi. Amarah dan ketakutan telah membutakan matanya. Agensi keamanan swasta itu bergerak menuju sebuah warung kopi kecil di pesisir Banten, tempat yang dikelola oleh Ibu Ayu. Malam itu, Ayu sedang tidur di kamar dalam warung. Tubuhnya yang hamil tua membuatnya mudah lelah, dan ia tidur lebih awal. Siti sedang melakukan panggilan internasional di lantai 2, mempersiapkan rups luar biasa yang akan diadakan besok. Brak, tiba-tiba terdengar suara dari lantai bawah. Suara pintu yang didobrak, wajah Siti mengeras. Saat hendak turun, ia berpapasan dengan pria-pria berpakaian hitam di tangga. 4 orang. Mereka menutupi wajah mereka dan mendorong Siti. "Ayu!" teriak Siti. Tapi para pria itu menahan lengan Siti. Wanita tua berusia 72 tahun tidak bisa melawan 4 pria muda. Terdengar jeritan Ayu dari kamar. "Lepaskan! Lepaskan saya!" Para pria itu menyeret Ayu keluar. Terlihat mereka menyeret tubuh hamil tua itu dengan kasar. Ayu meronta-ronta, tapi sia-sia. "Ayu!" Siti menjerit. Tapi para pria itu memasukkan Ayu ke dalam mobil dan menghilang. Ke dalam kegelapan malam, Siti jatuh terduduk di lantai. Tangannya gemetar. Wanita yang telah bertarung di pasar keuangan dunia selama 40 tahun, tapi saat ini ia hanyalah seorang ibu yang kehilangan putrinya. Tapi ia segera sadar. Tidak ada waktu untuk menangis. Siti mengeluarkan telepon satelitnya. Jarinya gemetar, tapi ia menekan tombol, darurat. "Putriku diculik." Gerakan semuanya. Dengan satu kalimat itu, jaringan Siti yang tersebar di seluruh dunia kembali bergerak. Ayu dibawa ke sebuah sanatorium jiwa di pinggiran Jakarta, tempat yang telah dibeli oleh keluarga Wijoyo dengan uang. Psikiater, perawat, penjaga keamanan, semuanya ada di pihak keluarga Wijoyo. Ayu dikurung di ruang isolasi, ruangan tanpa jendela, dan pintunya hanya bisa dibuka dari luar. "Apa ini? Kenapa aku di sini?" teriak Ayu. Tapi tidak ada yang menjawab. Para perawat masuk. Mereka menahan lengan Ayu dan menyuntiknya. "Apa ini? Apa yang kalian suntikkan?" "Obat penenang." "Diam saja." Ayu meronta, tapi sia-sia. Obat itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Pikirannya menjadi kabur, dan tenaganya hilang. Ia tidak tahu sudah berapa hari berlalu. Ayu disuntik beberapa kali sehari. Kesadarannya naik turun, dan ia kehilangan orientasi waktu. Ia bahkan tidak bisa makan dengan benar. Tubuhnya yang hamil tua terus-menerus disuntik obat. Bayi-bayi di dalam kandungannya dalam bahaya. Suatu malam, terjadi sesuatu pada tubuh Ayu. Rasa sakit seperti perutnya dipelintir datang. Ia tidak bisa bernapas saking sakitnya. Sesuatu yang hangat mengalir di atas spray. Air ketuban, kontraksi telah dimulai. Padahal masih sebulan lagi dari tanggal perkiraan lahir. Persalinan prematur telah dimulai. "Tolong! Tolong!" teriak Ayu. Ia menjerit sekuat tenaga. Setelah beberapa lama, barulah tim medis datang. Mereka memindahkan Ayu ke ruang bersalin. Tapi persiapannya tidak memadai. Tidak ada peralatan untuk merawat bayi prematur, dan tidak ada tim medis ahli. Persalinan itu sangat menyakitkan. Ayu melahirkan anak-anaknya sambil menjerit. Anak pertama keluar, sangat kecil. Tidak terdengar suara tangisan. "Kenapa tidak menangis? Kenapa bayiku tidak menangis?" Ayu menjerit. Wajah tim medis menjadi muram. Anak pertama tidak bernapas. Persalinan yang terlalu dini, obat-obatan yang disuntikkan ke tubuh ibunya, membuat nyawa kecil itu tidak bisa bertahan. "Tidak, tidak!" Jeritan Ayu memenuhi ruang bersalin. Ia tidak bisa menerima bahwa anaknya telah meninggal. Anak yang ia dapatkan setelah 3 kali keguguran. Anak itu meninggal di depan matanya, tapi tidak ada waktu untuk menangis.
Anak kedua akan segera lahir. Anak kedua masih hidup. Kecil dan lemah, tapi ia mengeluarkan suara tangisan yang lirih. Mendengar suara itu, Ayu berusaha menguatkan dirinya. Bayiku hidup. Ayu mengulurkan tangannya. Ia ingin memeluk anaknya. Tapi seorang perawat membawa bayi itu pergi. Mau kemana? Mau dibawa kemana bayiku? Harus dimasukkan ke inkubator. Karena prematur. Ayu menatap punggung bayinya. Bayi kecil dan rapuh, satu-satunya yang selamat. Dan saat itu, pikiran mengerikan melintas di benaknya. Pikiran bahwa ibu mertuanya akan merebut bayi ini. Sanatorium ini ada di pihak keluarga Wijoyo. Mereka akan merebut bayinya, dan ia akan dikurung di sini selamanya. Jangan. Tolong. Ayu mencoba bangkit. Tapi tubuhnya tidak bertenaga. Setelah melahirkan, disuntik paksa, ditambah lagi syok mental, matanya menjadi gelap. Saat itulah, terdengar keributan di koridor rumah sakit. Teriakan, suara langkah kaki, suara sesuatu yang berbenturan. Pintu ruang bersalin terbuka dengan kasar. Ibu! Mata Ayu melihat wajah Siti. Dan di belakangnya, terlihat wajah-wajah yang familiar. Pengacara Amerika, wartawan Inggris, pengacara Indonesia, dan bahkan polisi. Ayu, kamu tidak apa-apa? Siti berlari dan memeluk Ayu. Tangan yang kasar dan kapalan itu membelai wajah Ayu. Ibu. Bayi. Yang pertama. Ayu terisak. Ibu tahu, air mata juga mengalir di pipi Siti. Tapi tatapannya segera menajam. Yang kedua di mana? Di ruang bayi. Di inkubator. Siti berteriak pada polisi. Amankan ruang bayi. Jangan sampai mereka membawa lari bayi itu. Polisi bergerak. Terdengar teriakan dari berbagai sudut rumah sakit. Wartawan Inggris mengangkat kameranya dan merekam. Semua adegan ini direkam. Pengacara Amerika menyodorkan dokumen pada direktur rumah sakit. Penyekapan ilegal, penyuntikan paksa, malapraktik medis, kami sudah siapkan gugatan internasional. Sebaiknya Anda bekerja sama. Wajah direktur rumah sakit pucat pasi. 1 jam kemudian, Ayu keluar dari rumah sakit. Ia dibawa dengan ambulans ke rumah sakit lain, sebuah rumah sakit universitas dengan fasilitas medis yang lengkap. Anak keduanya juga bersamanya. Bayi kecil tapi hidup, satu-satunya anak Ayu. Di dalam ambulans, Ayu menggenggam tangan Siti erat-erat. Ibu, bagaimana bisa menemukanku? Siti menggenggam tangan putrinya. Menurutmu apa yang ibu lakukan selama 40 tahun ini? Mana mungkin ibu tidak bisa menemukanmu? Air mata mengalir di pipi Ayu. Yang pertama. Anak pertama kita. Ibu tahu, Siti juga menangis. Kesedihan kehilangan cucu merobek hatinya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menangis. Ia harus melindungi anak yang selamat. Dan membuat orang-orang yang melakukan semua ini membayar kejahatannya. Akan kubalas, pasti. Suara Siti rendah, tapi kuat. Tidak akan kusisakan sepeser pun. Ambulans melaju di jalanan subuh. Matahari terbit di ufuk timur. Malam yang paling gelap telah berlalu. Tapi penghakiman yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Hari itu, 3 badai menerpa Jakarta secara bersamaan. Pukul 10 pagi, di aula utama kantor pusat Grup Nusantara, diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Aula itu penuh dengan ketegangan. Para pemegang saham mengisi kursi, dan wartawan bersiaga dengan kamera mereka. Direktur utama Grup Nusantara dan Larasati duduk di panggung. Tapi berbeda dari biasanya, wajah mereka kaku, dan tatapan mereka penuh kecemasan. Saham telah anjlok setengahnya dalam seminggu. Triliunan rupiah kapitalisasi pasar menguap. Amarah para pemegang saham sudah di ubun-ubun. Saat itu, pintu aula terbuka. Siti masuk. Sosok nenek pemilik warung kopi telah hilang tanpa jejak. Setelan jas yang rapi, tatapan yang tajam. Di belakangnya, para pengacara dari firma hukum Amerika dan stafnya mengikuti. Siapa orang itu? Gumaman menyebar di antara para pemegang saham. Siti berjalan menuju panggung. Mata Larasati membelalak. Kenapa wanita tua yang hanya punya warung di desa itu ada di sini? Kenapa kamu di sini? Teriak Larasati. Siti berhenti. Dan perlahan membuka suara.
Saya adalah pemegang saham grup Nusantara dengan kepemilikan 21%. Aula menjadi gaduh. 21%. Kepemilikan terbesar kedua setelah pemegang saham utama. Wajah Larasati pucat pasi. Apa katamu? Siti mengeluarkan dokumen. Ini surat bukti kepemilikan saham. Silakan periksa. Pengacara menyerahkan dokumen itu pada Direktur Utama. Direktur Utama membukanya. Tangannya gemetar. Benar, nenek pemilik warung kopi itu adalah pemegang saham mayoritas kedua di grup Nusantara. Besan yang begitu diremehkan Larasati, ternyata memiliki kekuatan yang lebih besar dari mereka. Siti mengambil mikrofon. Saya hari ini menuntut pemberhentian jajaran direksi saat ini. Aula kembali gaduh. Jajaran direksi perusahaan ini telah menggelapkan dana perusahaan, membuat dana gelap, dan menyuap politisi. Buktinya sudah saya serahkan ke kejaksaan. Suara Siti rendah, tapi kuat. Dan yang terpenting, mata Siti menatap Larasati. Keluarga jajaran direksi perusahaan ini telah menganiaya putri saya selama 3 tahun. Mereka sengaja menyebabkan 3 kali keguguran, dan secara paksa mencoba memasukkannya ke rumah sakit jiwa, dan mereka telah membunuh cucu saya. Aula menjadi hening. Bahkan suara napas pun tidak terdengar. Larasati bangkit. Bohong. Semuanya bohong. Siti menatapnya dengan dingin. Kalau perlu bukti, kita bertemu di pengadilan sore ini. Pada saat yang sama, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebuah persidangan sedang berlangsung. Di kursi terdakwa, duduk 4 orang. Psikiater yang mengeluarkan diagnosis palsu untuk Ayu, direktur sanatorium yang membantu rawat inap paksa, pimpinan agensi keamanan swasta yang menculik Ayu, dan dalang dibalik semua ini, ibu mertua Larasati. Larasati keluar dari RUPS dan bergegas ke pengadilan. Tapi sudah terlambat. Persidangan sudah dimulai, dan semua bukti telah diajukan. Jaksa membacakan satu persatu bukti. Terdakwa Larasati Wijoyo, untuk menyamarkan menantunya, Ayu Lestari, sebagai penderita gangguan jiwa, telah bersekongkol dengan seorang spesialis kejiwaan. Ia mendapatkan diagnosis yang dimanipulasi untuk mencoba melakukan rawat inap paksa, dan ketika korban melarikan diri, ia secara ilegal menculik dan menyekapnya di sebuah sanatorium jiwa. Suara jaksa bergema di ruang sidang. Selama masa penyekapan, korban dipaksa disuntik obat-obatan. Akibatnya, korban mengalami persalinan prematur, dan salah satu dari bayi kembarnya meninggal dunia. Desahan terdengar dari kursi pengunjung. Para wartawan mencatat dengan panik, pengacara Larasati membela. Terdakwa melakukan itu karena khawatir dengan kesehatan mental menantunya. Tidak ada niat jahat. Jaksa menggelengkan kepala. Tidak ada niat jahat. Jaksa menampilkan sebuah email di layar. Ini adalah email yang ditulis oleh terdakwa sendiri. Setelah melahirkan anak, bereskan, apakah ini tidak ada niat jahat? Ruang sidang menjadi gaduh. Wajah Larasati memucat. Hakim ketua mengetuk palu. Tenang. Jaksa berkata untuk terakhir kalinya. Para terdakwa telah menghancurkan hidup seorang wanita. Mereka sengaja menyebabkan 3 kali keguguran, menyekapnya secara paksa, dan akhirnya bahkan membunuh anaknya. Ini bukan masalah rumah tangga biasa. Ini adalah kejahatan terorganisir. Pada saat yang sama, di balai wartawan, sebuah konferensi pers sedang berlangsung. Ayu sendiri yang maju. Kilatan lampu kamera menyambar dan kamera-kamera merekam. Puluhan wartawan menatap Ayu. Wajah Ayu masih pucat, baru seminggu setelah melahirkan. Tapi tatapannya kuat. Ayu berdiri di depan mikrofon. Tangannya gemetar, tapi suaranya tidak. Saya, 3 tahun lalu, menikah dengan putra sulung grup Nusantara. Ayu perlahan melanjutkan ceritanya. Setelah menikah, saya dipaksa untuk berhenti bekerja. Dan saat saya hamil, saya kehilangan anak saya 3 kali. Saya didorong dari tangga, tangan saya terjepit pintu, dan saya terpeleset di kamar mandi. Semuanya tampak seperti kecelakaan, tapi bukan. Para wartawan menahan napas sambil mendengarkan. Saat saya hamil untuk keempat kalinya, saya mengandung anak kembar. Tapi ibu mertua saya mencoba menjadikan saya sebagai orang gila. Ia membuat diagnosis palsu untuk secara paksa memasukkan saya ke rumah sakit jiwa. Saya melarikan diri, tapi saya ditangkap lagi. Suara Ayu bergetar. Di sanatorium jiwa,
saya dipaksa disuntik obat-obatan. Dan saya melahirkan prematur. Ayu berhenti sejenak. Air mata menggenang di matanya. Anak pertama saya meninggal. Ia meninggal begitu dilahirkan. Ruang konferensi pers menjadi hening. Beberapa wartawan tampak menyeka mata. Ayu menyeka air matanya dan melanjutkan. Saya berdiri di sini hari ini untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya berharap tidak ada lagi orang yang menderita seperti saya. Dan saya berharap kematian anak, saya tidak sia-sia. Konferensi pers selesai. Para wartawan melontarkan pertanyaan bertubi-tubi, tapi Ayu tidak berkata apa-apa lagi. Ia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Malam itu, berita dipenuhi dengan 3 peristiwa ini. Di RUPS Grup Nusantara, mosi pemberhentian jajaran direksi disetujui, aliansi pemegang saham yang dipimpin Siti berhasil menguasai suara mayoritas. Direktur utama dan Larasati dicopot dari jajaran manajemen. Di pengadilan, surat perintah penahanan dikeluarkan untuk Larasati dengan tuduhan penculikan, penyekapan, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Psikiater dan direktur sanatorium juga ditahan, dan video konferensi pers Ayu membanjiri internet. Jumlah penonton meledak, dan puluhan ribu komentar ditinggalkan. Berani sekali, berjuanglah sampai akhir dan menangkan. Kami di pihakmu, orang-orang mendukung Ayu. Dunia mengulurkan tangan pada Ayu, yang selama 3 tahun berjuang sendirian. Malam itu, di kamar VIP rumah sakit, Ayu menatap bayi di dalam inkubator. Bayi kecil dan rapuh. Tapi hidup, satu-satunya anak Ayu, Siti berdiri di sampingnya. Sudah berakhir, kata Siti pelan. Ayu menggelengkan kepala. Tidak. Ini baru permulaan. Ayu menatap bayinya dan berkata, aku harus membesarkan anak ini. Menggantikan kakaknya yang telah pergi. Itulah yang harus aku lakukan. Siti memeluk bahu putrinya. Benar. Kita lakukan bersama. Ibu akan membantumu. Di luar jendela, pemandangan malam kota Jakarta terbentang. Ribuan lampu berkelip, malam yang tenang setelah badai berlalu. Keluarga Wijoyo telah hancur. Tapi kehidupan baru Ayu baru saja akan dimulai. 6 bulan berlalu. Di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari putusan akhir dibacakan. Kursi pengunjung penuh sesak. Wartawan, warga, dan banyak orang yang telah mengikuti kasus ini memenuhi kursi. Ayu juga ada di sana. Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangan putrinya erat-erat. Di kursi terdakwa, Larasati duduk. Keangkuhannya 6 bulan lalu telah hilang tanpa jejak. Wajahnya tirus, matanya cekung. Pakaian mewahnya digantikan oleh seragam tahanan. Hakim ketua membuka suara. Terdakwa Larasati Wijoyo divonis 15 tahun penjara. Kursi pengunjung menjadi gaduh. 15 tahun. Bagi Larasati yang berusia 63 tahun, itu berarti menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Hakim ketua membacakan pertimbangan putusan. Terdakwa telah memperlakukan menantunya sebagai alat dan menginjak-injak martabat manusia. Ia secara terencana menyebabkan keguguran, mencoba melakukan rawat inap paksa dengan diagnosis palsu, dan melakukan penculikan serta penyekapan ilegal. Akibatnya, nyawa tak berdosa melayang. Ini adalah kejahatan berat yang tidak bisa dimaafkan. Wajah Larasati memucat. Bibirnya bergetar hebat. Tidak. Ini tidak adil, teriak Larasati. Tapi tidak ada yang peduli. Petugas keamanan menyeret Larasati keluar. Sambil diseret, Larasati terus berteriak. Apa salahku? Apa salahku? Suaranya menjauh keluar ruang sidang. Ayu menatap punggungnya. Orang yang telah menjerumuskannya ke dalam neraka selama 3 tahun, orang yang mencoba merebut anak-anaknya. Orang yang akhirnya menyebabkan kematian cucunya sendiri. Sekarang orang itu akan dipenjara. Air mata mengalir di pipi Ayu. Entah itu kesedihan, kelegaan, atau campuran semua emosi itu. Siti memeluk bahu putrinya. Sudah berakhir. Ayu mengangguk. Iya. Sudah berakhir. Bukan hanya Larasati yang dihukum. Psikiater yang mengeluarkan diagnosis palsu divonis 7 tahun penjara, dan izin praktiknya dicabut seumur hidup. Direktur sanatorium yang membantu penyekapan ilegal divonis 5 tahun penjara. Pimpinan agensi keamanan yang melakukan penculikan divonis 3 tahun penjara. Dan Direktur Utama Grup Nusantara juga tidak bisa lolos. Dengan tuduhan pembuatan dana gelap,
penggelapan pajak, dan lobi politik, ia divonis 10 tahun penjara. Sebagian besar hartanya disita, dan semua jabatannya di grup Nusantara dicabut. Keluarga Wijoyo hancur total. Saham yang anjlok tidak kunjung pulih, dan boikot membuat penjualan turun setengahnya. Keluarga konglomerat yang pernah berkuasa di Indonesia itu runtuh dalam sekejap. Lalu bagaimana dengan suaminya, Baskara? Baskara lolos dari hukuman pidana, tapi kehilangan segalanya. Ayah dan ibunya masuk penjara, dan kendali atas perusahaan juga direbut. Ia dikucilkan secara sosial dan tidak ada tempat yang mau menerimanya. Setelah sidang selesai, Baskara menemui Ayu di depan pengadilan. Saat Ayu hendak masuk ke mobil, Baskara mendekat. Penampilannya sama sekali berbeda dari saat pertama kali bertemu 3 tahun lalu. Lusuh, lelah, dan tatapannya kosong. "Ayu," panggil Baskara. Ayu berhenti. "Maaf. Aku benar-benar minta maaf." Baskara menundukkan kepala. "Aku juga tahu apa yang ibu lakukan. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Atau lebih tepatnya, aku tidak mau menghentikannya. Aku takut. Takut kehilangan muka di depan ibu." Suara Baskara bergetar. Ayu menatapnya. Orang yang pernah ia cintai. Orang yang berjanji akan bersama selamanya di hari pernikahan. Tapi justru orang yang mengabaikannya saat ia menderita. "Aku tidak akan memaafkanmu," suara Ayu tenang. "Kalau saja kamu melindungiku, mungkin anak-anak kita tidak akan mati. Kalau saja kamu mengatakan satu kata, aku tidak akan menghabiskan 3 tahun di neraka." Wajah Baskara memucat. Tapi Ayu melanjutkan. "Aku juga tidak akan membencimu. Aku tidak mau menyia-nyiakan hidupku. Karena kamu." Ayu berbalik. "Selamat tinggal, jangan pernah bertemu lagi." Ayu masuk ke mobil. Mobil berjalan. Dari kaca spion, sosok Baskara semakin mengecil. Punggung yang kesepian dan menyedihkan. Ayu tidak menoleh ke belakang lagi. 3 bulan kemudian. Di depan warung kopi Ombak Tenang di pesisir desa, Ayu berdiri. Di gendongannya ada seorang bayi. Putrinya yang berusia 9 bulan. Lahir prematur dan menghabiskan 2 bulan di inkubator, tapi sekarang tumbuh dengan sehat. Ayu memberinya nama Kirana. Artinya cahaya, agar ia hidup secerah dan sebebas cahaya. Dan juga sebagai harapan agar ia menjaga kakaknya yang telah pergi, yang kini memandang dari atas. Siti membuka pintu warung. "Masuk?" Anginnya kencang. "Iya, Bu." Ayu menggendong bayinya masuk ke dalam warung. Di dalam warung terasa hangat. Dari jendela, laut terlihat, ombak yang tenang berkilauan diterpa sinar matahari. Ayu duduk di sofa dan menyusui bayinya. Bayi itu minum dengan lahap lalu tertidur. Ayu menatap wajahnya untuk waktu yang lama. Siti membawa teh dan duduk. "Selanjutnya mau bagaimana?" Ayu mengangkat kepalanya. "Aku sudah memikirkannya." Ayu berkata perlahan. "Aku mau kembali ke Jakarta. Mulai bekerja lagi." Siti mengangguk. "Bagus. Dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa sukses di mana saja." Ayu menatap ibunya. "Ibu, selama ini, terima kasih." Siti menggeleng. "Terima kasih untuk apa?" "Ibu hanya melakukan apa yang seharusnya ibu lakukan." Ayu memegang tangan ibunya. "Harta yang ibu miliki, mau diapakan?" Siti terdiam sejenak. "Ibu sudah punya rencana." Siti membuka suara. "Ibu mau menggunakannya untuk membantu orang-orang yang kesulitan seperti ibu dulu. Korban kekerasan dalam rumah tangga, orang-orang miskin. Ibu mau membuat yayasan untuk mendukung mereka." Mata Ayu membelalak. "Benarkah?" "Iya. Uang itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bisa untuk membunuh orang, bisa juga untuk menyelamatkan orang." "Ibu ingin menggunakannya untuk menyelamatkan orang." Suara Siti tenang. Ayu menatap ibunya. Wajah nenek pemilik warung kopi, tapi di dalamnya terkandung kebijaksanaan selama 40 tahun. "Aku juga akan membantu. Kalau ada yang bisa aku lakukan, tentu kita lakukan bersama." Siti tersenyum. Ayu pun tersenyum. Di luar jendela, matahari terbenam. Senja merah mewarnai laut. Pemandangan yang indah. Ayu menatap bayi di gendongannya. Tangan kecil, kaki kecil, wajah yang tidur dengan damai. "Demi anak ini,
Ayu harus terus hidup. Waktu yang sulit telah berlalu. Neraka selama 3 tahun, anak-anak yang hilang, mimpi yang hancur, tapi Ayu selamat. Dan sekarang ia bisa memulai lagi. Kirana, bisik Ayu pada bayinya. Ibu akan membesarkanmu dengan baik, menggantikan kakakmu. Membuatmu bahagia. Bayi itu tersenyum dalam tidurnya. Seolah-olah mengerti kata-kata ibunya. Air mata mengalir di pipi Ayu. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata harapan. Dari luar terdengar suara ombak. Suara yang tenang dan damai. Ombak tenang. Seperti nama warung ini, kedamaian kini datang dalam hidup Ayu. Badai telah berlalu. Dan pagi yang baru akan segera tiba. Bagaimana kisah hari ini menurut Anda? Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.